Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Eman Official Project. Oke, kita masih ada di segmen obras ya, obrolan santai, santai, santai. Oke, kita akan berbicara lagi di masa-masa sekolah dasar ya. Kenapa sih saya nggak nyeritain orang lain? Karena ya bingung kalau nyeritain orang lain berarti saya harus interview orang lain. Ya udah, saya bercerita tentang tahun 91 ke sini sampai 2000 di mana saya masih sekolah dasar, masih bocil. Yang akan saya ceritakan adalah bagaimana saya di sekolah dasar. Temanya kali ini saya suka dengan guru saya karena kepribadiannya. Anjir, jero pisannya maknanya. Tapi ini memang betul sih, real dan fakta. Jadi kenapa saya ambil tema ini? Karena saya mempunyai guru yang sangat inspirasional, yang sampai detik ini saya menjadi seorang guru. Saya ingat sama sosoknya, saya ingat sama perkataannya gitu, dan sedih gitu sampai sekarang bahwa terakhir dipertemukan si ibu udah tua dan bahagia gitu ngelihat saya yang dulunya bangor gitu. Saya yang dulunya bangor akhirnya sekarang bisa menjadi apa yang dia cita-citakan gitu, bahwa suatu saat mungkin Andri akan menjadi seperti ibu gitu. Andri akan menjadi penerus ibu, dan alhamdulillah walaupun sebetulnya saya awalnya belum ada niat buat jadi guru, tapi akhirnya sekarang jadi guru. Nah, guru yang sangat inspirasional bagi saya waktu itu yang saya sempat suka tuh adalah guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris di SD namanya Bu Ria. Jadi sekarang dia alhamdulillah masih ada di sekolah saya. Jadi si Bu Ria ini cara ngajarnya itu lemah lembut gitu. Kadang ada yang si anaknya bangor gitu ya, anaknya teriak-teriak, tapi si ibu nadanya tetap lemah lembut gitu. Jadi eye contactnya tuh dapat banget gitu ketika si ibu ngobrol dengan muridnya yang bermasalah. Tatapan matanya tuh penuh dengan kayaknya tuh matanya tuh meluk gitu, asa ciga matana ada tanganan ngerangkul kayak gitu. Jadi tatapan matanya, eye contactnya itu seolah-olah kamu jangan seperti itu, bahwa itu nggak baik. Padahal mulutnya tidak berbicara seperti itu gitu. Jadi si Bu Ria ini dulu waktu itu masih muda, mungkinnya waktu saya SD, waktu saya kelas 3, kelas 4, mungkin Bu Ria ini masih honor, masih muda waktu itu, dan saya berpikiran wah ini si ibu cantik banget, baik banget gitu, ngomongnya sopan banget. Itu waktu SD saya pikirannya seperti itu. Teman-teman maaf ya, jangan ditiru. Tapi memang betul. Jadi Ibu Ria ini tutur katanya itu lembut gitu ya. Nah, sopan banget gitu ya. Ke muridnya, entah itu ke orang tua yang ke sekolah gitu, ngobrolnya lemah lembut. Itu Ibu Ria, guru bahasa Inggris. Sehat selalu Ibu. Yang kedua ada Bu Neni. Bu Neni itu guru kelas 5 saya. Dia the best of the best. Karena apa? Dulu saya selalu termasuk salah satu anak emas dari Bu Neni. Sampai saya lulus pun, jadi Bu Neni itu selalu nanyain kabar saya ke adik saya, karena adik saya juga sama sekolah di Pabaki gitu. Sekarang Andri kuliah di mana, kerja di mana, sekarang jadi apa gitu. Dan kayaknya tuh Ibu Neni mantau saya terus, dan padahal saya tidak termasuk seperti anak-anak yang lain yang tiap semesteran selalu ngasih gitu ke sana ke sini ke guru. Termasuk saya anak yang dari segi ekonomi pas-pasan lah, tapi alhamdulillah si ibu tuh merhatiin banget gitu. Jadi kalau misalkan salah dikit dipanggil, sini sayang bilangnya kayak gitu. Nah ini salahnya nomor 2 sama nomor 3, sambil diusapin ini. Nah kamu pinter sok, harus lebih hati-hati, dan sering kayak gitu. Jadi si ibu tuh sering menghampiri meja saya gitu,
Jadi kalau misalkan saya kebingungan waktu itu, dia tanya sambil tangan dan matanya itu memperhatikan, kamu pasti bisa. Selalu kalaupun saya disuruh ke depan sama si ibu selalu beranggapan kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Selalu seperti itu. Jadi full motivasi gitu, saya tuh full motivasi. Jadi sebetulnya saya mah gak pinter-pinter amat, cuman emang gurunya kebanyakan yang sayang sama saya walaupun saya bangor gitu di luaran, tapi di sekolah alhamdulillah gitu. Itu Bu Neni, sehat selalu ya Bu, amin. Yang terakhir ada Bu Iim. Nah, Bu Iim, nah, ini adalah kata semua murid, kata semua orang, Bu Iim itu adalah guru tergalak, guru killer. Tapi tidak berlaku bagi saya. Kenapa? Pernah ada satu momen pramuka kita teh perjusami perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Nah, waktu itu kita disuruh bawa perlengkapan seperti beras, kacang, gula, dan alhamdulillah saya bawa. Cuman karena saya waktu itu emang kondisinya pas-pasan karena si bapak itu baru di PHK dari tempat kerjanya, jadi buat bawa uang banyak-banyak enggak seperti itu. Jadi ketika orang-orang lain bawa snack banyak, jajan tuh banyak, saya cuman bawa perlengkapan wajib saja. Satu momen si ibu tuh manggil, "Din di sini," katanya. "Iya Bu, kenapa?" dengan polosnya. "Kamu bawa perlengkapan?" "Bawa Bu, alhamdulillah." "Makanan ringan bawa?" "Nggak ada." "Kenapa nggak bawa?" "Kebetulan nggak beli Bu." "Loh kok nggak beli?" katanya. "Iya Bu, ini uangnya pas." "Bawa berapa?" "Bawa 500." Si ibu teh agak sambil berpikir, nggak tahu berpikir apa sih saya juga. Nah waktu itu ya udah tuh sok sama gabung lagi sama teman-temannya yang lain gitu. Udah waktu itu. Gak lama kemudian setelah itu, jadi si Bu Im teh nyuruh teman saya manggil si Jenny namanya. Jenny panggilin Andri tapi jangan sama yang lain ya. Jadi berdua kita dipanggil sama Jenny, dan saya Jenny-nya laki-laki ya, bukan Jenny perempuan. Nah masuklah saya ke ruangan Bu Im itu, dan si Jenny tuh dikasih uang 2.000. Nah, waktu itu 2.000 gede ya bro, 20.000 mungkin sekarang. Dikasih 2.000. "Jen, kunaon kurang beri duit sama 2.000." Lalu si Jenny udah keluar tuh, masuk saya ke ruangan Bu Im. Nah Bu Im nanya, "Andri dikasih uang sama mama berapa?" 500 Bu. Nah setelah itu Bu Im bilang kayak gini, "Andri, ibu kasih uang mau nggak? Dalam rangka apa Bu?" kata saya. "Ini mah buat tambahan uang jajan Andri." Nah, waktu itu saya masih kecil lah, mana ada orang bocil dikasih uang nolak ya, mau aja gitu. Ya udah itu saya terimalah uangnya gitu. Nah waktu itu Bu Im bilang kayak gini, "Tapi kamu jangan bilang ke orang lain ya, ini buat jajan kamu, jajan yang kamu butuhin, snack buat di sini selama 3 hari. Nanti bisa kamu kekurangan makanan, nanti bilang aja sama ibu," katanya. Kayak gitu. Pokoknya harus semangat, kamu mah anaknya pinter kayak gitu. Setelah itu saya buka uangnya, ternyata uangnya lebih banyak daripada Jenny. Waktu itu saya dikasih 6.000 sama Bu Im. Sampai detik ini 31 tahun saya masih ingat nominalnya dikasih sama Bu Im berapa. Teman saya dikasih berapa. Karena jujur ini salah satu guru terfavorit sepanjang hidup saya. Dia adalah orang tua saya, orang tua terbaik saya. Bahkan ketika saya salah pun selalu dibela, bukan karena membela yang salah ya, tapi mungkin Ibu Im udah ke saya seperti anaknya, dan saya juga ke Bu Im udah seperti orang tua saya gitu, udah seperti mama saya gitu. Karena
emang perlakuan Bu Im sama seperti perlakuan Mama gitu, cara merhatiin makannya, cara merhatiin uang jajannya gitu. Eh, ini cerita udah ngalir ngidul sebetulnya, udah nggak kondusif sebenarnya. Karena ya itu ketiga guru favorit saya, ketiga guru kecintaan saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, sampai sekarang selalu sehat. Maaf Andri belum bisa nengokin ibu-ibu semua, tapi setiap sholat insya Allah Andri selalu doain buat orang tua Andri, termasuk ibu-ibu semua, bapak-bapak guru, ibu-guru yang udah membimbing saya sampai hari ini. Terima kasih. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Segmen kali ini sedikit agak mengerikan. Flashback memorinya, ngeri. Terima kasih telah mendengarkan ocehan saya yang begitu panjang lebar dan sedikit ngalir ngidul. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa menjadi inspirasi untuk jadi orang lain dan bisa menjadikan sumber kebaikan untuk orang lain. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe mau subscribe mangga, tidak apa-apa. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bercerita lagi di tahun 1991. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.